Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, masuk ke subtema 2, pembelajaran pertama. Ini ibu akan membahas tentang manusia dan benda. Manusia itu tidak bisa lepas dari benda di sekitar kita. Keberadaan benda mempermudah manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Contoh benda yang dibuat atau terbentuk di alam adalah batu, air, dan pasir. Sedangkan mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Wujud benda. Nah, wujud benda yang akan kita bahas itu akan ada 3 wujud benda. Yang pertama padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Sedangkan minyak, air berwujudnya cair. Gas hidrogen yang suka ada di dalam balon itu berwujud gas. Jadi wujud benda itu ada 3 ya. Ada padat, cair, dan gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Mari kita lihat dapurnya ibunya Dayu. Di situ ada gambar apa saja ya? Ada gambar gorengan, ada gambar kecap, cuka, minyak, sedang memasak air, sedang menggoreng, ada baskom, ada sayur-sayuran, betul ada termos. Nah, dari dapur ibunya Dayu ini kita bisa mengelompokkan benda-benda tersebut menjadi ketiga wujud benda yang tadi adalah padat, cair, dan kita masukkan dulu ke dalam tabel. Benda padat tadi apa saja ya? Kalian bisa lihat di buku paket kalian. Benda padatnya ada baskom. Oke, ada baskom. Kemudian ada panci, ada kompor, ada spatula, dan yang terakhir ada penggorengan. Ada lagi yang lain? Ada meja kan di situ. Itu termasuk benda padat. Sedangkan benda cairnya ada air, ada minyak goreng, ada cuka, ada kecap, dan ada saus. Itu termasuk benda cair. Untuk benda gas ada uap air. Tadi ibunya Dayu sedang memasak air. Nah, uap air termasuk benda gas. Kemudian memasaknya memakai apa? Pakai gas. Jadi benda gasnya adalah gas. Selanjutnya kita akan membahas matematika. Di sini ada cerita. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Coba kita lihat dari rumah Edo itu ada jaraknya 5 km 300 meter. Sedangkan dari rumah Edo ke kebun binatang itu jaraknya adalah 1523 meter. Oke, jarak rumah Edo ke rumah nenek tadi berapa? 5 km 300 meter. Dan jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Sedangkan jarak dari rumah Edo ke kebun binatang bisa kita tuliskan tadi langsung 1523 meter. Satuan kilometer atau km dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Nah, setelah sebelumnya kita belajar tentang sentimeter yang bisa kita pakai gunakan untuk mengukur panjang, kita akan mengukur jarak hari ini. Satuannya yang kita pakai adalah km atau kilometer dan m atau meter. Harus kalian ingat, kemarin kita belajar tentang meter dan sentimeter. 1 meter itu berapa sentimeter? 1 meter itu 100 sentimeter. Nah, sekarang kita akan belajar kilometer dan meter. 1 kilometer itu harus kalian ingat adalah 1000 meter. Kenapa 1000 meter? Karena dari kilometer ke meter turun 3 tangga. Nah, kalau turun 3 tangga berarti kita kalikan sekali 10 kali 10 kali 10. 10 kali 10 100, 100 dikali 10 1000. Maka dari 1 kilometer itu kita dapatkan 1000 meter. Oke, ini ada soal nih. Jarak rumah Edo tadi ke rumah nenek 5 km dan 300 meter.
5 km dan 300 meter. 5 km itu berapa? Berarti 5 km tadi 1 km 1000. 5 dikali 1000 meter berarti 5000 meter. Ditambahkan dengan 300 meter. Kenapa tidak diubah? Karena yang kita cari adalah meter. Jadi 5000 meter ditambah 300 meter 5300 meter. Nah, kalau soal cerita ingat selalu pakai ini. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Soal yang kedua tadi, jarak rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Nah, kalau tadi udah kilometer, sekarang 1000 meter. Ingat, kalau 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Berarti kalau 1000 meter kita bisa tuliskan 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Berarti kita bisa tuliskan jarak rumah Edo ke kebun binatang adalah 1 kilometer lebih 523 meter. Oke, sekarang kita juga bisa belajar tentang alat ukur. Alat ukurnya kemarin kita pakai timbangan. Pakai meteran. Timbangan nanti ya. Pakai meteran, pakai penggaris. Meterannya juga bermacam-macam. Nah, kegunaannya juga berbeda-beda. Kita akan belajar tentang altimeter. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan ketinggian. Tapi tinggi kalian tidak dihitung dengan altimeter ya. Altimeter hanya menghitung ketinggian suatu permukaan dari ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Contoh, nah ini terlihat, ini adalah bentuk dari altimeternya. Altimeternya bisa kita pakai untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Lihat, di sini ada dua pesawat. Yang pertama 3000 meter dari permukaan laut dan yang kedua 4325 meter dari permukaan laut. Nanti ini akan menjadi soal yang harus kalian kerjakan. Oke, selanjutnya belajar tentang gerak dalam tari. Nah, SBDP. Gerak tari merupakan serangkaian gerak indah dari anggota tubuh. Gerak tari memerlukan tenaga yang berbeda-beda. Ada gerak tari yang memerlukan tenaga kuat, ada gerak tari yang memerlukan tenaga lemah. Gerak tari bertenaga kuat artinya tarian-tarian yang berekspresi penuh atau tarian yang bersemangat. Gerak tari yang bertenaga lemah artinya adalah gerakan tari yang lemah gemulai atau secara halus dari gerakan satu ke gerakan lainnya. Contohnya, gerakan seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Bisa kita lihat nih gambarnya di sini. Nah, anak mulai bergerak lambat ke kiri dan ke kanan. Lalu untuk gerakan yang bertenaga kuat, anaknya bergerak dengan cepat ke kiri dan ke kanan. Kemudian anak tersebut juga bergerak berputar. Kalau bergerak berputarnya dengan tenaga lemah, maka terlihat akan lemah gemulai. Tapi kalau kita berputar dengan tenaga kuat, maka akan seperti angin puting beliung. Nah, hari ini tugasnya ada di sini ya. Tapi silahkan nanti kirimkan ke kelas. Tugasnya adalah hari ini kita sudah belajar bahasa Indonesia, wujud benda, matematika tentang satuan panjang atau jarak, dan SBDP tentang gerak tari. Bahasa Indonesia silahkan kalian kerjakan. Lihat di buku tema halaman 61. Tapi amati lingkungan rumah, bukan lingkungan sekolah ya. Kemudian tuliskan yang termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas, masukkan ke dalam tabel. Kemudian juga lanjutkan kerjakan halaman 62. Di sana ada 4 pertanyaan. Untuk matematika, silahkan kalian kerjakan halaman 65 sampai dengan 67. Untuk SBDP, nah ini Ibu minta divideokan ya. Kalau videonya terlalu besar, boleh dikompres atau dikirimkan lewat WA Ibu. Lakukanlah gerakan seolah-olah kamu seperti kertas yang tertiup angin. Saat angin berhembus sepoi-sepoi, bergeraklah
dengan lemah ke kiri dan ke kanan. Jika ada angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Nah, jika ada angin puting beliung, bergeraklah berputar. Iringilah dengan lagu yang kamu suka. Nah, boleh ya kamu bergeraknya dengan lagu yang kamu suka. Oke, ingat ya tugasnya. Nanti silahkan kalian kumpulkan di classroom. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Sampai bertemu sama hari Rabu besok PTM. Assalamualaikum.